Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membuat video lanjutan pada video sebelumnya, yaitu mempresentasikan materi pertama sampai UAS. Pada video sebelumnya saya sudah mempresentasikan materi pertama sampai UTS. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkannya, yaitu materi sesudah UTS sampai akhir, yaitu UAS. Oke, langsung saja masuk ke PPT-nya. Di sini saya sudah menyiapkan PPT-nya dari materi sesudah UTS sampai UAS yang sudah saya rangkum, yaitu membahas Microsoft Excel dan rumus-rumus Excel. Oke, langsung saja ke halaman kedua, yaitu ada pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel untuk spreadsheet. Oke, langsung saja ke halaman berikutnya, halaman ketiga. Cara membuka Microsoft Excel ini akan saya bahas sesudah saya membaca semua isi di PPT ini. Oke, langsung saja ke halaman keempat. Halaman lanjutnya itu sama, ini juga langkah-langkah akan saya bahas sesudah saya membaca PPT ini. Selanjutnya halaman kelima itu formula dasar Microsoft Excel, yaitu fungsi aritmatika yang biasa digunakan pada Microsoft Excel, sum, max, min, average, dan count. Pengolahan laporan pekerjaan dapat dibantu oleh Microsoft Excel, salah satunya dengan berbagai macam rumus-rumus tersebut. Sudah kita sebutkan di atas bagaimana cara penggunaan atau fungsinya. Oke, langsung saja ke halaman berikutnya. Itu yang pertama itu ada rumus penjumlahan, contohnya itu A1 tambah B2, terus yang kedua itu pengurangan, contohnya A1 dikurangi A2, yang selanjutnya itu perkalian, contohnya itu A1 dikali A2, selanjutnya itu pembagian itu contohnya A1 dibagi A2, terus yang selanjutnya itu perpangkatan, contohnya A1 pangkat 2, yang terakhir itu persentase, contohnya itu A1%. Yang saya pelajari selama materi sesudah UTS sampai UAS itu sampai pembagian saja, teman-teman. Selanjutnya, halaman selanjutnya itu ada rumus dan fungsi yang saya pelajari selama sesudah UTS sampai UAS. Itu ada right, left, mid, upper, lower, proper, dan if. Right itu mengambil karakter dari sebelah kanan, sedangkan left dari sebelah kiri, sedangkan mid itu milih beberapa karakter dan tengah. Kalau upper itu mengubah tulisan menjadi besar, sedangkan lower itu menjadi kecil, sedangkan proper itu menjadi kapital huruf pertamanya. Terus yang selanjutnya itu if. If itu memberikan pilihan percabangan berhasil atau gagal. Oke, langsung ke halaman selanjutnya, halaman ke-8, yaitu pengertian low up. Formula atau rumus low up itu sangat penting atas sangat sering digunakan dalam dunia kerja. Low up ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan juga departemen lainnya. Formula low up dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data ke samping atau cari data ke bawah. Halaman selanjutnya yaitu 9, pengertian flow up, formula atau rumus flow up itu sangat penting atau sangat sering digunakan dalam dunia kerja, di mana flow up ini banyak sekali digunakan oleh departemen atau bagian keuangan, accounting, tax, dan juga departemen lainnya. Formula low up yang dapat digunakan menjadi beberapa bagian seperti mencari data ke samping atau mencari data ke bawah. Terakhir itu terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberi contoh yang saya sudah pelajari di Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Pertama itu cara membuka Microsoft Excel. Cara membuka Microsoft Excel-nya itu teman-teman bisa mencet di laptop atau komputer kalian di sebelah pojok kiri bawah. Terus di sini teman-teman bisa tulis Microsoft Excel.
dan akan muncul Microsoft Excel di pojok kiri laptop ataupun komputer teman-teman. Habis itu teman-teman klik, kalau sudah diklik, teman-teman otomatis akan berbuka seperti ini, Terus teman-teman bisa blank workbook. Kalau udah dipencet blank workbooknya, teman-teman bisa ini otomatis akan bermuncul seperti ini. Karena ini saya sudah isi tabel yang akan saya isi dengan rumus Excel. Nah, keterangannya itu di sini ini sheet 1 itu sampai raja terakhir itu untuk tab worksheet, sedangkan yang ini untuk horizontal scroll bar, kalau yang ini vertikal scroll bar, terus yang ini ada volume, terus yang ini itu namanya dokumen area, sedangkan yang ini status bar, terus yang ini namanya kotak ini namanya sel aktif, sedangkan yang ini habis ini itu namanya name box, sedangkan yang ini sampai sini namanya formula bar, sedangkan yang ini latihan sampai sini itu namanya title bar, kalau yang file sampai Acrobat itu namanya menu bar. Sedangkan yang ini sampai gambar panah yang ke kanan itu namanya quick access. Terus yang ini namanya tombol bar. Terus eh, yang ini namanya columns. Jadi itu saja yang saya tahu tentang Microsoft Excel yang saya sudah pelajari. Selanjutnya itu rumus-rumus Excel. Masuk ke rumus-rumus Excel yang sudah kita pelajari, itu yang pertama itu ada rumus plus pertambahan. Yaitu rumusnya seperti ini, sama dengan C2 ditambah D2 sama dengan 161. Karena kenapa 161? Ini 76 ditambah 85 itu hasilnya 161, habis ditarik ke bawah. Habis itu ini pengurangan, rumusnya seperti ini, kalau pengurangan C2 dikurangi D2 hasilnya itu min 9, habis ditarik ke bawah supaya cepat biar nggak teman-teman mengisi satu-satu kolom untuk mengisi rumusnya. Itu sangat lama ya teman-teman, memakan waktu yang banyak. Jadi ini supaya cepat teman-teman, kalau sudah salah satu sudah ada rumus, teman-teman bisa tarik ke bawah saja seperti ini supaya cepat. Habis itu yang saya pelajari yang terakhir itu pembagian. Kalau pembagian itu rumusnya seperti ini, C2 di tanda miring seperti ini, habis itu D2, habis itu enter. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Habis itu tarik ke bawah. Nah, jadi begitu eh, materi yang sudah saya pelajari, materi yang kedua. Selanjutnya itu materi yang ketiga, itu rumus sum, average, if, konta, max, min, kontif, sumif, average, if. Yang pertama itu rumus sum seperti ini, teman-teman yang sudah saya pelajari. Sum, tanda kurung, ini, terus ini di blok, nilai-nilainya, habis itu enter, otomatis akan muncul total nilainya 265. Habis ini tarik ke bawah, kalau rata-rata nilai itu menggunakan rumus average. Habis itu ini kita blok, rata-rata nilai itu menggunakan rumus average yang saya tahu teman-teman. Tarik ke bawah supaya cepat. Habis itu status itu menggunakan rumus if seperti ini, tanda kurung, D2, yang ini kita blok yang G2, nilai rata-rata nilai, yang keduanya kita blok, habis tanda ini sama dengan, karena di sini keterangannya 65 lulus, berarti di sini kita tulis dulu 65, titik koma, tanda kutip, lulus,
tanda kutip, titik koma, tanda kutip, tidak lulus. Tanda kutip, enter, otomatis akan muncul statusnya seperti ini, lulus. Kenapa? Karena yang pertama ini nilainya di atas 65, jadi lulus. Kita tarik ke bawah supaya cepat. Nah, otomatis rumusnya akan sama semua dari atas sampai bawah. Tidak lulus, ada yang lulus. Selanjutnya itu rumus banyaknya murid di kelas itu menggunakan rumus kuota yang saya sudah pelajari. Kita blok nama muridnya, habis itu kita enter. Selanjutnya itu menggunakan rumus max, yaitu nilai rata-rata tinggi itu menggunakan rumus max. Rumusnya seperti ini, kita blok rata-rata nilainya, habis itu enter. Selanjutnya min, kita kurung, rata-rata nilai kita blok lagi, itu enter, min itu untuk nilai rata-rata terendah. Terus selanjutnya itu banyaknya murid yang lulus menggunakan rumus kuantitatif seperti ini, kita blok, titik koma, tanda kutip, lulus, ini tanda kutip, titik koma teman-teman, ini tinggal enter saja. Terus yang jumlahnya total nilai murid yang lulus itu menggunakan rumus SUMIF, teman-teman yang sudah saya pelajari selama semester 1 dari pertemuan pertama sampai UAS. Terus itu titik koma, tanda kutip, sini lulus, tanda kutip, titik koma, total nilai kita blok, enter, otomatis akan muncul nilai itu 1427. Habis itu rata-rata nilai murid yang lulus itu menggunakan rumus average, tapi menggunakan YIF, tambahan YIF. Ini kita blok statusnya, terus titik koma, tanda kutip, lulus, tanda kutip, titik koma, kita blok rata-rata nilainya, habis itu enter. Otomatis akan muncul rata-rata nilai murid yang lulus itu ada 79,3. Selanjutnya materi yang keempat itu yang saya sudah pelajari itu menggunakan rumus concat itu untuk rumus concat ini untuk memasuki jenis sekolah, nama sekolah, keterangan. Dan ini keterangannya nama lengkap sekolah. Jadi menggunakan rumus concat, rumusnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita blok, titik koma, tanda kutip. Kenapa saya kasih tanda kutip? Karena supaya ada jarak spasi antara SDN 14 dan paginya supaya ada jarak sedikit senti lah. Ini bentar teman-teman, ini kita titik koma dulu, habis itu baru blok, habisnya enter tuh supaya ada spasi seperti ini. Karena kalau tidak ada tanda kutip seperti ini, SDN dan 14 dan pagi ini akan dempet seperti ini, itu akan jelek teman-teman dilihat orang. Itu kita tarik ke bawah, dan otomatis rumusnya juga akan mengikuti ke bawahnya. Selanjutnya itu rumus lower yang saya pelajari. Ini rumusnya lower itu untuk huruf kecil semua. Ini karena ada tabelnya yang sudah ada tabelnya, saya pencet ini nama kepala sekolah, enter, otomatis tulisan nama kepala sekolah akan kecil semua. Selanjutnya itu upper. Kalau upper itu rumusnya untuk huruf besar semua. Kita blok nama kepala sekolah, otomatis nama kepala sekolahnya akan besar semua. Selanjutnya rumus proper. Kita blok lagi nama kepala sekolah, enter. Proper itu untuk huruf besar di awal kata. Seperti ini, nama N-nya gede, depannya doang, kepala, K-nya doang, S-nya sekolah, S-nya doang yang gede. Selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang rumus flop dan flop. Itu saya sudah menyiapkan tampilan khusus itu, flop sama flop. Itu rumusnya seperti ini teman-teman, flop dulu. Kenapa flop? Karena di data bentar,
Jadi data referensinya itu ada seperti ini tabelnya, vertikal. Jadi saya menggunakan rumus flop, karena flop itu vertikal ya teman-teman. Kalau flop itu baru horizontal. Ntar saya akan kasih contohnya untuk flop, flop, untuk flop, ntar saya akan kasih contohnya, dan saya kasih rumusnya seperti apa. Ini saya gunakan rumus flop dulu, kalau sudah seperti ini kita tarik ke bawah lagi supaya cepat. Ini masih flop teman-teman, karena ini masih vertikal, W2, titik koma, referensi, tutup, blok semuanya, F4, koma 4, titik koma, false, enter, domisili sudah ada, Palembang, kita di bawah supaya cepat. Habis itu lama pengiriman. Nah, lama pengiriman ini karena ini lama pengiriman tabelnya itu horizontal, makanya saya menggunakan rumus flop di lama pengiriman ini. Rumusnya seperti ini, teman-teman. Kalau flop, flop, flop. Seperti ini, flop, D2, kita ini data referensi, terus kita blok kuota dan lama pengirimannya. Ini terus gunakan Fn, F4, titik koma 2, titik koma, false. Enter, otomatis akan muncul lama pengirimannya. Jadi begitu cara rumus flow up dan flow up. Kalau flow up itu vertikal, sedangkan flow up itu horizontal yang sudah saya pelajari selama sudah UTS, materi sesudah UTS sampai UAS. Yang terakhir itu right sama leave. Seperti ini rumusnya teman-teman. Yang pertama itu menggunakan rumus if, terus ada tambahan. Nah, tambahannya itu right seperti ini. Habis itu kita blok C3 titik koma 1 tanda kurung seperti ini, terus sama dengan tanda kutip 1 tanda kutip titik koma tanda kutip Bekasi. Karena kenapa Bekasi? Karena di sini keterangannya itu Bekasi teman. Bekasi, Depok, Bogor. Terus ini titik koma, if lagi, kurung, right, C3, 1, dalam kurung, dengan tip 2, tanda kutip, titik koma ya. Ini kita gabungin saja teman-teman, karena emang harus digabungin. Tanda kutip, titik koma, tanda kutip, Depok sama Bogor. Kutip, ini, dan otomatis kampus cabangnya akan muncul sesuai dengan keterangan yang di sini. Depok, Bogor, dan Bekasi. Oke, kalau sudah kita tarik ke bawah. Jadi begitu cara rumus right. Kalau right ini digabungkan seperti ini, if dengan right bisa juga pakai follow up dengan leave dan right juga bisa teman-teman. Karena ini menggunakan if itu tambahan right, jadi di sini saya menggunakan rumus if dan right yang saya sudah pelajari teman-teman. Terus selanjutnya ini tabel selanjutnya ini yang kosong jurusan. Nah jurusan ini menggunakan rumus follow up seperti ini. Terus tambahannya itu menggunakan leave seperti ini. Terus ini C3 titik koma C3 titik koma 2 ini titik koma ini kita blok Fn 4 titik koma 2 titik koma false. Ada kekurangan, yang kurang, terus tambahin ini menggunakan tanda kurung seperti ini, terus enter, otomatis jurusan akan muncul seperti ini, hukum.
Pertama, satu hukum dan teknik sipil, hukum, ekonomi, arsitek, sosial, politik. Ini sesuai dengan yang di tabel di pojok kanan. Ini. Rumusnya menggunakan flow up tambahan lift yang saya sudah pelajari, teman-teman. Selama sudah UTS sampai UAS. Selanjutnya, selanjutnya Selanjutnya itu rumus jumlah SKS itu menggunakan rumus shift seperti ini rumusnya teman-teman A3 ini 3 5 ini 21 24 4 titik koma gitu lagi A3 sama dengan koma 22 titik koma 20 otomatis akan muncul jumlah SKS sesuai dengan eh, keterangan yang ada di sini. Di sini kan 24. Kenapa di sini 24 ada 00? Kalau teman-teman mau diubah, teman-teman bisa mencet menu yang ini di desimal, terus kita ini pencet 2 kali, otomatis nolnya akan hilang. Kita tarik bawah, otomatis rumus ke bawahnya itu akan muncul. Sama dengan yang di atas yang pertama, yang ini. Selanjutnya, rumus uang kuliah itu menggunakan if, tambahannya itu ini menggunakan mid seperti ini. Terus C3 ya, dengan tanda kutip 15 tanda kutip titik koma 7 juta 2 3 4 5 7 juta ya 7 juta teman-teman 1 2 3 4 5 6 titik koma if mid lagi ini menggunakan tambahan mid awalannya if ya titik 2 ini kutip 14 kutip titik koma 6 juta tuh 2 3 4 4 5 koma terus if lagi tambahannya tambah mid habis itu tanda kurung tiga 2 kurung sama dengan tanda kutip 13 tanda kutip 13 ini titik koma tambah 5 juta tuh sama dengan tanda dalam kurung 2 kali oh tanda dalam kurungnya 3 kali teman-teman ini ada kesalahan tambah 3 kali ini enter. Kenapa? Nah, ini kenapa tidak ada titiknya? Kalau tidak ada titiknya, teman-teman bisa mencet ke number ini dari sini, terus mencet yang gambar icon ini, home style. Mencet, otomatis akan ada titik seperti ini, supaya dilihat bagus oleh orang-orang. Terus ini kita tarik bawah, terus biaya seluruhnya itu menggunakan rumus log seperti ini, teman-teman. Tambahannya lift seperti ini dalam kurung C3 titik koma 2 dalam kurung titik koma habis itu kita blok tabel bantunya sampai bawah seperti ini habis itu FN F4 titik koma 2 titik koma 3 titik koma false sama dalam kurung terus tanda ini I 3 ditambah C3 sama dengan otomatis biaya seluruhnya akan muncul seperti ini 23.800.000 yaitu menggunakan rumus float digabung lift. Di situ kita tinggal tarik bawah
Habis itu dan ke bawahnya akan sama dengan rumus yang pertama. Jadi begitu presentasi saya dari pertemuan pertama sampai akhir yaitu UAS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.